Ya baik, perkenalkan nama saya Ardiansa yang akan menjelaskan tokoh filsuf yaitu Ludwig Wittgenstein sebagai tugas presentasi dari filsafat sains oleh Pak Dr. Adi Pramuda, SPD, SSI, MPD, MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat yaitu Ludwig Wittgenstein. Nah, pada slide ini filsafat Wittgenstein terbagi menjadi dua, yaitu Wittgenstein awal yaitu pada tahun 1921 dengan Wittgenstein akhir yaitu 1953. Pada Wittgenstein awal, ia membangun sistem logika absolut yang mengklaim bahwa telah menyelesaikan seluruh masalah filsafat melalui struktur bahasa yang matematis. Kemudian pada fase kedua yaitu Wittgenstein akhir, artinya ia meruntuhkan sistemnya sendiri yang menyadari bahwa bahasa bukanlah rumus matematika, melainkan organisme sosial yang hidup dan merantakan. Di sini ia percaya bahwa semua masalah filsafat bisa diselesaikan dengan membangun sistem logika yang sempurna dan matematis. Bahasa dianggap seperti cermin yang memantulkan realitas secara presisi. Nah, hal ini kita bayangkan seperti seorang arsitek yang membangun gedung megah, lalu 30 tahun kemudian ia sendiri merubuhkannya karena sadar bahwa fondasinya itu keliru. Nah, kemudian pada slide berikutnya yaitu Ludwig Wittgenstein. Ia lahir di Wina, tumbuh di keluarga yang intelektual dan musisi. Pada fase transisi ia awalnya belajar teknik mesin, namun setelah membaca karya matematikawan tentang fondasi logika matematika, ia beralih ke tokoh filsafat matematika. Ia menunjukkan bahwa minat intelektual yang mendalam bisa mengubah arah hidup seseorang secara drastis. Kemudian dia mengatakan kata-kata terakhir yaitu, "Katakan kepada mereka bahwa saya telah menjalani hidup yang indah." Yang artinya ini menggambarkan kedamaian seseorang yang merasa hidupnya bermakna. Kemudian pada slide berikutnya yaitu dua karya, dua paradigma. Pada slide ini dia membandingkan dua karya utama. Inti gagasan adalah bahasa adalah cermin realitas. Sebuah kalimat bermakna hanya jika ia menggambarkan fakta di dunia secara logis dan akurat. Kemudian yaitu philosophical investigation. Dia konsep utama yaitu permainan bahasa seperti language games dan bentuk kehidupan. Nah, metafor yang jangan digunakan yaitu bahasa sebagai kotak perkakas yang digunakan secara sosial. Kemudian pada slide berikutnya yaitu teori gambar dan batas bahasa. Ia menjelaskan tentang pemikiran Wittgenstein awal. Teori gambar menyatakan bahwa proporsi hanya bermakna jika ia mencerminkan fakta dunia. Contohnya, kata pohon bermakna karena ada benda nyata bernama pohon di dunia. Bahasa memetakan realitas seperti foto memetakan pandangan. Segala sesuatu di luar fakta empiris berada di luar batas bahasa yang bermakna. Apa yang tidak dapat dibicarakan harus dibiarkan dalam diam. Kemudian pada slide berikutnya yaitu fase akhir atau permainan bahasa dalam makna sosial. Yang pertama itu permainan bahasa. Makna bahasa tidak ada pada benda yang ditunjuknya, melainkan pada penggunaannya dalam praktik kehidupan nyata. Kemudian yaitu keserupaan keluarga. Konsep ini tidak memiliki satu esensi tunggal yang kaku, melainkan keserupaan yang tumpang tindih. Kemudian yaitu argumen bahasa privat. Ia melakukan penolakan tegas bahwa bahasa tidak mungkin murni, subjektif dan privat. Bahasa pada hakikatnya adalah fenomena secara publik. Kemudian pada slide ini yaitu matriks evolusi pemikiran. Nah, pada secara ontologis, Wittgenstein awal menyatakan bahwa totalitas fakta yang tersusun dari objek sederhana, sedangkan pada Wittgenstein akhir
realitas tertanam dalam praktik sosial dan bentuk kehidupan komunitas. Nah, kemudian secara epistemologi atau pengetahuan, Wittgenstein awal menyatakan bahwa hanya didapat lewat proporsi yang diverifikasi secara faktual. Dan pada Wittgenstein akhir yaitu didasarkan pada keyakinan dasar komunitas. Kemudian pada dimensi aksiologi atau nilai dan etika, pada Wittgenstein akhir awal menyatakan bahwa tidak dapat dikatakan, hanya ditunjukkan atau ditulis sebagai fakta. Kemudian Wittgenstein akhir dia menyatakan bahwa nilai tertanam dan hidup dalam praktik kehidupan komunitas sehari-hari. Kemudian pada slide berikutnya yaitu menjembatani filsafat ke ruang kelas. Yang pertama itu language games, yaitu mendorong pembelajaran tekstual. Kemudian yang kedua, forms of life, yaitu membentuk komunitas belajar. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat sebagai terapi, mengasah berpikir kritis. Kemudian pada slide berikutnya yaitu aplikasi 1, dari hafalan ke pembelajaran. Slide ini mengkritik bahwa pendekatan belajar yang hanya menghafal definisi dan proporsi tanpa konteks hasilnya adalah pengetahuan kosong. Siswa yang mengucapkan rumus tetapi tidak dapat memahami maknanya. Sebaliknya, konseptual dan project based learning mengajarkan bahwa belajar berarti berpartisipasi. Siswa akan terlibat aktif menggunakan pengetahuan dalam proyek nyata. Kemudian aplikasi kedua yaitu forms of life dan komunitas belajar, bahwa pengetahuan tidak dibangun oleh individu yang terisolasi secara privat, melainkan dibangun secara komunal. Dalam artian, pengetahuan tidak dibangun oleh individu yang berpikir sendirian, melainkan dibangun secara komunal melalui interaksi sosial yang terhubung langsung dengan teori zona perkembangan proksimal oleh Milik Vygotsky, yang menyatakan bahwa seorang anak bisa mencapai level pemahaman yang lebih tinggi ketika dibimbing oleh orang yang lebih ahli atau belajar bersama teman sebaya. Kemudian aplikasi ketiga yaitu filsafat sebagai terapi berpikir kritis. Yang pertama itu diagnosa, yang artinya menyadari bagaimana bahasa membentuk dan membatasi cara berpikir. Artinya, bagaimana cara kita bahasa membentuk dan membatasi cara kita berpikir. Kemudian yang kedua, terapi, yaitu menyembuhkan kebingungan akibat penggunaan konsep yang terlalu abstrak atau keliru. Kemudian yang ketiga yaitu hasil, atau siswa terlatih untuk mengklarifikasi konsep sains dan selalu mempertanyakan asumsi yang tersirat dalam pernyataannya. Contoh praktisnya dalam fisika yaitu apa itu energi yang sebenarnya, bagaimana kata energi, bagaimana itu energi yang digunakan dalam konteks yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian slide terakhir yaitu kesimpulan atau makna, yang berisikan tentang makna sejati tidak lahir dari hafalan fakta, melainkan dari penggunaan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Tiga urusan terbesar Wittgenstein bagi pendidikan modern adalah: pertama, ontologi dan epistemologi bukan lagi soal individu yang terisolasi, melainkan tentang partisipasi publik. Yang kedua, nilai aksiologis, bahwa hidup dalam praktik komunitas bukan dalam prinsip abstrak. Kemudian yang ketiga yaitu Wittgenstein mengubah cara kita memandang ruang kelas dari yang hanya pabrik menjadi komunitas dalam kehidupan nyata. Nah, inti dari filsafat Ludwig Wittgenstein yaitu bahasa, makna, dan pengetahuan bukan sesuatu yang kita miliki secara pribadi, melainkan sesuatu yang kita bangun dan jalani bersama. Sekian dari materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pemateri mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih.
Jungle.